Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan peduli. Hari ini kita akan memantau kembali hasil panen dari kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit jenis Simalungun. Beberapa panen yang lalu, pada saat panen yang lalu kita sudah buatkan video untuk kebun ini, yang mana hasil panennya mencapai 4 ton untuk luas lahan kurang lebih 3 hektar. Seperti ini kondisi kebunnya saat ini. Jadi ini sudah selesai panen ya. Dan kemarin pengangkutan sudah dilakukan untuk beberapa buah yang di area sebelah sini. Hari ini kita juga mengirim pupuk ya. Ini pupuk yang digunakan untuk pemupukan rotasi kedua ya. Rotasi kedua di tahun 2021. Yaitu sebanyak 20 karung ya, 20 karung pupuk NPK Pelangi. NPK Pelangi adalah pupuk resmi ya, ini resmi ditandai dengan adanya SNI ya, SNI yang resmi. Kemudian diproduksi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang Indonesia. Komposisi pupuk yang digunakan kali ini menggunakan jenis pupuk 13627 plus 4 Mg dan 0,65 boron. Kandungannya sangat cocok untuk kelapa sawit yang sudah produksi. Ini 20 karung ya, stok pupuk yang ditaruh di pondok ini, yang rencananya akan segera digunakan untuk pemupukan di kebun kelapa sawit ini. Untuk diketahui, pemupukan di kebun ini cukup rutin ya, yakni 4 bulan sekali dengan dosis pemupukan kurang lebih 2 kg per pohonnya. Dan ini nampak di pohonnya banyak buah-buah yang cukup bagus ya. Itu kelihatan besar ya. Meskipun ini pada musim trek di bulan Agustus, rata-rata di setiap kebun kelapa sawit itu mengalami penurunan produksi. Karena pada bulan-bulan ini rata-rata curah hujan menurun di tahun-tahun yang lalu. Dan pada umumnya di seluruh Indonesia untuk bulan Juni sampai Agustus itu produksi buah menurun. Jadi ini bulan Agustus akhir, di tanggal 21 Agustus. Dan untuk tahun ini rupanya sudah mulai turun hujan ya. Untuk bulan Agustus di tahun 2021 tadi mobilnya dicobain lewat sini dan itu tidak bisa lanjut ya, licin ternyata. Kita sudah sampai di TPH kedua. Rencananya kita akan angkut menggunakan pickup biasa ya, pickup biasa. Ini tinggal ini sebanyak ini yang rencananya kita angkut menggunakan pickup ini. Untuk muatan pupuk yang di sebelah sini, ini untuk dikirim ke kebun sebelah sini ya. Ini pemiliknya berbeda dengan pemilik kebun yang di sebelah sini. Ini yang pupuk yang digunakan untuk kebun sebelah ini sama dari jenis Pelangi, namun dia yang jenis blending, warna karungnya hijau seperti ini. Jadi pupuk jenis blending itu merupakan pupuk andalan pupuk Kaltim ya, produk andalan pupuk Kaltim yang warnanya seperti ini. Jadi butiran pupuk ureanya berwarna putih seperti ini. Untuk TSP-nya berwarna coklat seperti ini, dan KCL-nya merah. Jadi ketiga jenis pupuk tersebut di blending ya, diaduk menjadi satu komposisi 13627 yang warnanya seperti ini. Jadi pemupukan untuk kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 10 tahun seperti ini sangat direkomendasikan menggunakan jenis NPK blending. Jadi NPK blending itu komposisinya sudah dibuat untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada pohon kelapa sawit. Nanti kita lihat
bagaimana perkembangan pemupukan untuk kebun ini, yang mana untuk kebun di sebelah sini sudah 2 kali ya menggunakan pupuk NPK jenis kompon dengan komposisi 13627. Dan seperti ini gambaran kebunnya yang cukup bagus ya. Sekilas kita lihat kondisi daunnya subur dan perawatannya cukup optimal. Nanti kita lihat untuk TPH ini berapa berat janjang rata-ratanya. Oke, siap. Nah, ini YouTuber juga ini, Yudi Sawit. YouTuber channel ya apa? Nama channelmu? Yudi Sawit, Pak. Yudi Sawit. Nah, nanti jadi para subscriber kalau ingin melihat kondisi lansir, kondisi jalanan langsir, itu bisa dicari di Yudi Sawit. Yudi Sawit. Nah, dia banyak upload itu bagaimana proses jalanan langsir, bagaimana proses muat, itu bagiannya dia. Kalau ini piringannya juga cukup bagus ya. Ini piringannya bersih. Jadi ini siap untuk dipupuk sepertinya. Kalau memang perlu nanti ini disemprot ya. Tapi saya rasa ini juga sudah memadai ya kalau mau ditebar di area piringan ini. Kondisi piringannya cukup memadai, cukup bersih. Sehingga apabila dilakukan pemupukan sekarang itu sudah bisa dilaksanakan. Jadi seperti ini kondisi kebun petani sawit swadaya yang menggunakan pupuk NPK 13627. 20. Jadi sudah 20 tandan yang naik ya. Nanti dihitung berapa ini BCR-nya. 1 ton ada nih, Yud? Kurang lebih ya 1 ton ya. Jadi 19 tandan sudah naik, tinggal tersisa berapa tandan nih dihitung. Nanti bisa diketahui berapa jumlah berat janjang rata-rata atau biasa disingkat BJR, atau ada beberapa juga yang menyebutnya komidel, yaitu berat janjang rata-rata dari satu kebun yang dihasilkan dalam satu panen. Jadi untuk PPKS Simalungun yang seperti ini, berat janjang rata-rata sesuai spesifikasinya untuk umur di atas 9 tahun itu bisa mencapai 19 kg. Namun nampaknya untuk kebun ini yang lalu kita dapatkan sekitar 22 kg ya, 22 kg berat janjang rata-ratanya. Untuk kali ini kita akan hitung lagi berapa hasil untuk BJR panen kali ini. Untuk kebun ini batasnya hanya sampai di sini. Jadi yang di sebelah sini ini milik saudaranya. Jadi untuk kebun yang di sebelah ini pupuknya tidak menggunakan NPK 13627. Terakhir kemarin menggunakan pupuk Poskah katanya sih. Poskah itu bukan Ponska ya, karena sekarang di saat harga pupuk terus naik itu banyak sekali pupuk palsu. Jadi kalau Poskah itu dalam kategori pupuk palsu ya, dalam pengertian pupuk tersebut kandungan unsur nitrogen, fosfat dan kaliumnya tidak sama dengan kandungan yang tertera di karungnya. Karena biasanya pupuk tersebut itu untuk tanda kandungan unsur haranya, NPK-nya itu ada tanda plus minus di depan persentase angkanya. Jadi kalau yang seperti itu hampir dipastikan masuk dalam kategori pupuk yang tidak direkomendasikan, karena pupuk jenis tersebut tidak akan menghasilkan kondisi tanaman yang kita inginkan. Berapa? Kempes? Wah, banyak kempes lagi. Gak apa-apa lah, itu masih bisa aja. Oke, ini kita kembali ke pembahasan pupuk. Jadi pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang resmi ya, yang saat ini harganya itu di angka 330.000 ya untuk NPK 13627. Yang mana harga tersebut itu cukup ini ya, masih cukup ekonomis, karena pada beberapa produk yang lain itu NPK 13627 itu sudah dijual di harga 400-an ribu, karena memang untuk
tahun 2021 semenjak awal 2021 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi saat harga TBS naik, harga pupuk juga naik untuk kali ini. Untuk hasil panen yang kemarin ya, yang seperti ini, yang diangkut kemarin, ini sebanyak ini. Ini totalnya ada 55 tandan, 55 tandan, dan beratnya ini bersih 1 ton 200 ya. Berapa? Nah, sudah. Jadi beratnya 1 ton 200 dari 55 tandan. Jadi rata-rata berat janjang untuk yang satu mobil ini didapatkan 21,8. Jadi angkanya tidak jauh berbeda ya dengan kemarin. Nanti akan kita bandingkan dengan yang ada di mobil ini. Ini 51 tandan ya, 51 tandan. Kita cek-cek dulu ya, cek kondisi pohonnya. Kita keliling dulu. Jadi ini areal yang di sebelah sini. Ini cukup subur juga ya untuk lahan PPKS Simalungun ini, yang umurnya sudah hampir 12 tahun ini. Karena tahun tanam di 2008 ya, 2008, sekarang 2021. Berarti lebih 12 tahun ini penanamannya. Ini tingginya baru seperti ini. Dan rata-rata daunnya berwarna hijau. Ini ada beberapa daun yang agak kuning seperti ini. Ini nampaknya kekurangan unsur apa ya, yang di ujung-ujung daunnya kuning seperti ini. Dan ini tampak hawar kuning seperti ini. Ini ada satu pohon aja yang di sebelah sini. Untuk yang lainnya cukup subur ya, normal aja. Dan untuk kondisi buahnya kita lihat ini cukup bagus karena ini pohon tinggi ya, pohon tinggi dengan ukuran buah seperti itu cukup ini ya, memuaskan, cukup ideal. Yang mana jarak penanamannya ini juga sesuai standar dengan pola penanaman. Ini pola penanamannya segitiga nih ya, segitiga. Yang mana ini pohon di sebelah sini, yang itu baris sebelah, dan ini yang di barisannya ini. Demikian juga yang di sini, ini di situ, dan di sebelah sini segitiganya ini. Jadi kondisi kebun yang dipupuk dengan baik akan menghasilkan tanaman yang subur seperti ini. Hasilnya pun juga tidak mengecewakan, karena di saat musim trek seperti ini, di bulan Agustus ini rata-rata masih mampu menghasilkan 4 hingga 5 ton untuk luas lahan seluas 3 hektar. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.